Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sharing cara monetize akun YouTube kita. Baik, seperti eh, yang kita ketahui ya, mungkin sudah banyak yang tahu bahwa ada dua syarat utama agar YouTube kita monetize. Monetize itu artinya supaya kita mendapatkan penghasilan dari konten-konten kita karena viewer kita melihat iklan di tengah-tengah konten kita. Baik, yang pertama langsung saja, jumlah subscriber kalian minimal harus 1.000. Dan yang kedua, jumlah jam tayang selama 12 bulan terakhir adalah 4.000 jam tayang. Jadi walaupun mungkin subscriber kalian itu sudah 1.000 lebih, bahkan 2.000, tapi kalau jumlah jam tayangnya masih kurang dari 4.000, tetap belum bisa monetize. Nah, apakah mm, monetize itu susah atau enggak? Jujur ya, ini kalau pengalaman saya, jujur, pertama kali saya tidak tahu apa itu yang namanya monetize. Apa itu Google AdSense, AdSense, saya nggak tahu. Karena memang niat pertama saya mulai aktif di YouTube itu kurang lebih 1 tahun yang lalu, mulai upload-upload video, kemudian mulai intens itu 3 bulan terakhir, ya. Jadi saya tidak tahu apa itu namanya monetize, apa itu mendapatkan uang dari YouTube. Kalau mendapatkan uang dari YouTube saya tahu, saya tahu ada orang yang berpenghasilan banyak di YouTube. Cuma saya nggak tahu apa itu istilahnya. Ternyata istilahnya monetize dan ada Google AdSense-nya. Nah, karena memang saya niatnya adalah hanya ingin merekam, ya. Saya kan pengajar dan saya awalnya tuh merasa eman atau sayang kalau penjelasan saya di kelas itu hanya didengarkan oleh orang yang hadir di kelas. Saya sayang kalau penjelasan saya di kelas tidak bisa diulang-ulang. Sayang sekali kalau ketika saya tidur misalnya, ilmu saya tidak mengalir. Nah, kalau kalau ketika saya menjelaskan di kelas, kemudian saya record, kemudian saya upload di YouTube, niat saya ya awalnya tuh memang supaya lebih banyak orang yang bisa mendengarkan penjelasan saya. Nah, supaya penjelasan saya tuh lebih luas jangkauannya dan bisa diputar berkali-kali. Nah, apa konten saya? Nah, karena saya adalah passion saya itu adalah mengajar. Nah, mengajar adalah salah satu cara saya untuk belajar juga. Misal saya sedang belajar bahasa Inggris, ya salah satu cara belajar saya dengan mengajarkan bahasa Inggris itu. Nah, saya kan sering membuat kelas gratis, yaitu bisa kelas persiapan CPNS, bisa dilihat ya di konten saya ini di YouTube saya. Bisa konten tentang persiapan CPNS, kemudian kelas TOEFL, kelas IELTS, kemudian kelas sharing session beasiswa, kemudian sharing tentang penyakit saya yaitu asam lambung. Hanya sebatas itu. Jadi kebanyakan memang tentang education, tentang eh, bagaimana saya mengajar. Nah, saya benar-benar dari awal tuh nggak ada niatan untuk supaya dapat uang dari YouTube. Tapi memang ini passion saya ya. Jadi setiap saya memberikan kelas gratis melalui Zoom itu saya record, saya upload, saya record, saya upload. Ternyata 3 bulan terakhir itu eh animo atau trafficnya itu tinggi. Jadi banyak yang nonton video saya itu. Jadi yang awalnya mungkin 4 bulan yang lalu subscriber saya tuh masih di bawah 200. Waktu itu kayaknya 175-an ya, pokoknya nggak ada 200. Nah, ketika saya mulai membuat kelas gratis lewat Zoom, waktu itu yang sangat men-trigger subscriber saya naik dan jam tayang saya juga tinggi itu adalah ketika saya memberikan kelas CPNS gratis. Saya upload aja, saya upload supaya bisa semuanya bisa melihat. Ternyata viewernya banyak. Kemudian bahkan dalam waktu 3 bulan subscriber saya tuh mencapai 2.000. Dan jam tayangnya waktu itu saya ingat subscriber saya sudah 1.000 tapi jam tayang saya belum 4.000. Jadi saya semakin rajin untuk mengupload video.
Nah, ketika waktu itu subscriber saya itu 1.500, baru 4.000 jam tayang selama 12 bulan terakhir itu terpenuhi. Nah, akhirnya saya mengajukan monetize dibantu oleh suami saya karena memang saya benar-benar nggak ngerti. Saya pure hanya ingin mengarsip ya, menyimpan kelas saya aja di YouTube. Karena kalau saya simpan videonya di laptop kan kepenuhan gitu ya. Jadi nggak apa namanya, nggak fokus pada viewer. Tapi sekarang ketika sudah monetize, akhirnya ya alam bawah sadar tuh kayak lihat viewernya berapa ya gitu. Tapi saya tetap melakukan kebiasaan saya sebelumnya, yaitu sering upload video yang menjadi passion saya. Nah, dari situ bagi kalian yang belum monetize ataupun masih bingung konten apa yang mau kalian angkat di akun kalian, yang pertama adalah pilih kegiatan yang menjadi passion kalian. Kalau kalian suka masak, ya udah, dari kalian belanja ke pasar, dari kalian apa namanya, proses memasak di dapur, sudah rekam aja, record, kemudian di-upload. Banyak ibu-ibu itu yang berpenghasilan, mendapatkan penghasilan tambahan hanya karena mereka merekam kegiatan mereka sehari-hari yaitu memasak. Nggak usah terlalu eh preparationnya, nggak usah terlalu yang, waduh, dapur saya masih jelek atau panci saya masih gosong-gosong. Sekarang itu justru ya traffic dari viewer itu adalah melihat konten senatural mungkin, seautentik mungkin. Ada kok yang pancinya gosong-gosong juga viewernya bisa ratusan ribu. Karena memang mungkin resep-resepnya tuh banyak berhasil di recook ya. Itu. Kemudian kalau Anda misal passionnya adalah olahraga, lari pagi, ya udah di record aja, di-upload. Kalau saya memang mengajar, jadi setiap saya mengajar saya upload. Tuh. Jadi yang pertama adalah pilih passion kalian itu apa. Dan satu akun itu satu tema. Jadi kalau misal saya ini kan tentang education, ya udah akun saya tentang education semua. Kalau nanti misal suatu saat saya ingin membuat konten tentang daily daily activity, ya saya membuat lagi. Jangan di akun yang sama. Itu ya yang pertama syarat saya supaya cepat monetize, yaitu pilih em, tema konten sesuai dengan passion kalian. Karena kalau sesuai dengan passion kita tuh nggak akan merasa capek. Kita nggak akan merasa ada tuntutan tiap hari harus upload. Enggak. Kalau saya ya kadang seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, karena memang saya nggak menuntut diri saya untuk setiap hari upload. Tapi kalau memang, kalau saya lihat ya konten-konten creator yang benar-benar fokus di YouTube, dia tuh sehari bisa 5 sampai 6 kali. 6 kali upload setiap hari. Saya pernah punya teman, dia itu pecinta burung. Ya, dia pecinta burung, dia record aja tuh burungnya sambil ngoceh itu, habis nyoblos ini. Eh sambil ngoceh itu di record sampai 10 jam. 10 jam, setelah itu dia upload di YouTube. Hanya konten burung ngoceh, cuit-cuit itu ya. Cuit-cuit itu apa tuh bahasanya. Nah, saya lihat kontennya dia tuh memang dia lebih ke quantity, bukan quality ya. Quantity. Jadi semakin banyak jam tayangnya semakin bagus. Dia saya tanya, paling jelek, ya paling jelek itu dia penghasilannya sudah belasan juta per eh, bulan. Oke. Kita nggak usah ke sana dulu. Tapi bagaimana kalian menemukan passion kalian sehingga ketika kalian mengupload video itu tidak merasa bosan, tidak merasa capek, tidak merasa tertuntut. Ya, itu. Jadi ya upload-upload aja. Kalau bisa memang untuk awal-awal untuk mengejar jam 4.000 itu memang harus sering-sering tiap hari harus upload video dan kalau bisa minimal 30 menitan ya. Karena supaya target 4.000 itu segera tercapai. Oke, yang pertama passion. Kemudian yang kedua, seorisinil mungkin. Tidak usah terlalu banyak disisipi lagu-lagu. Karena justru itu nanti tidak bisa dimonetize. Ya, memang YouTube sudah menyiapkan YouTube Library ya, kalau nggak salah ya, untuk iya, YouTube Audio Library. Di mana kita di situ bisa memilih ya background yang bisa kita gunakan dan itu aman.
Saya pernah membuat konten hanya beberapa detik, 3 detik kalau nggak 4 detik menggunakan eh, lagunya Taylor Swift itu sudah nggak bisa dimonet. Udah tanda dolarnya itu sudah tersilang. Jadi makanya kalau ingin membuat konten, apalagi masih mau memburu monetize dulu, udah upload-upload aja. Tidak usah terlalu banyak editing ataupun apapun. Upload-upload aja dulu. Tapi kalau nanti mungkin kalian sudah punya tim untuk editor, ya bolehlah gitu. Tapi terkadang kalau kita yang pertama main YouTube ini, kalau kita fokus pada editing, kita tuh malah nggak upload-upload video gitu. Kayak misal ini belum diedit nih, besok aja. Kalau saya awalnya tuh ya udah ketika ngajar Zoom saya record, selesai saya upload langsung. Tidak ada itu saya ngasih thumbnail aja loh enggak. Nah, kenapa video-video saya sudah ada thumbnailnya tuh susulan. Dan itu pun yang buat suami saya. Saya sebenarnya kayak ya udah tinggal upload-upload aja. Karena memang dari awal niat saya hanya untuk mengarsip video pembelajaran saya. Ya, tadi yang pertama apa? Temukan passion kalian. Yang kedua, seorisinal mungkin, jangan terlalu banyak editing atau mengambil, menstitch video orang lain atau lagu-lagu orang lain. Itu lebih autentik dan memang itu yang dicari oleh YouTube. Pasti akan langsung lolos. Kemudian, mm, setelah kalian tahu passion kalian, kemudian kalian sudah orisinil, kemudian yang ketiga adalah eh istiqomah. Ya, istiqomah untuk mengupload video minimal sehari 1 kali. Kalau yang santai-santai sehari 1 kali ya. Kalau saya ini masih seminggu 2 kali, 2 kali seminggu lah. Tapi yang benar itu ya sehari 1 kali. Apalagi kalau misal contoh tadi ya ada ibu-ibu yang membuat konten masak, itu kan tiap hari masak. Ya udah tiap hari diupload. Mau masakannya tuh enggak harus yang harus masak yang mewah-mewah ya. Lihat aja di YouTube itu bikin pepes tahu, bikin apa namanya goreng udang itu mereka posting semua. Itu ya. Dan setelah monetize kita nanti akan mendapatkan ini apa ini Google AdSense yang dikirim dari YouTube-nya langsung. Kalau ini saya dapatnya dari Malaysia ya. Nah, itu. Kemudian nanti ini ada 6 PIN yang harus kita masukkan ke akun Google AdSense kita. Oke, kalau masalah pendapatan ya, semakin sering kita upload, ya semakin banyak pendapatan kita. Dan enaknya kalau penghasilan tambahan di YouTube itu, ada kalanya mungkin kita seminggu lagi mager nggak upload video gitu ya, tapi uang kita tuh tetap jalan selama video kita masih ada yang menonton. Ya, jadi gitu ya. Silakan ditemukan tema kontennya apa. Kalau Anda adalah seorang instruktur apa namanya diet, boleh tiap hari membuat konten tentang menu saya hari ini, belanja di pasar, ngapain. Oke. Semoga bermanfaat. Mari kita menggunakan YouTube ini sebagai alat ya supaya kita bisa bermanfaat bagi banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses.